Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih terkait surat lamaran pekerjaan, namun kali ini kita akan membahas ke unsur kebahasaannya yang sesuai EYD atau yang saat ini lebih dikenal dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, nanti yang kalian harus perhatikan saat menulis surat lamaran pekerjaan yang pertama yakni kebersihan kertas dan kerapian tulisan. Jadi usahakan nanti saat kalian menulis surat lamaran kerja jangan sampai ada coretan. Kalau ada coretan berarti ya silakan ditulis ulang, tidak boleh di tip X. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan berikutnya adalah sistematikanya. Jadi sistematika yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Dan yang ketiga adalah unsur bahasa surat lamaran kerja yang sesuai WEBI. Nah, kali ini akan kita bahas. Silakan disimak penjelasan saya. Langsung saja ya. Nah, berikut ini saya sudah memberikan dua contoh surat lamaran kerja, yang kiri dan yang kanan. Di sistematika yang pertama, kedua surat ini sudah ada tanggal dan pembuatan surat. Tapi kira-kira mana yang benar? Oke, langsung kita bahas saja. Di yang kiri, Malang, 21 Februari 2020. Nah, yang benar yakni Malang, 21 Februari menggunakan F ya, bukan menggunakan P, bukan menggunakan P. Kemudian setelah tahun juga tidak perlu menggunakan titik. Nah, oke. Kemudian penulisan tanggal dan pembuatan surat ini untuk penulisan bulan juga harus ditulis dengan huruf, bukan menggunakan angka. Jadi tidak boleh menggunakan 21 terus Februari diganti 2020. Jadi tidak boleh begitu, tidak boleh menggunakan tanda hubung dan tidak boleh menggunakan angka di penulisan bulan. Selanjutnya di sistematika yang kedua ada lampiran dan hal. Jadi di lampiran dan hal ini yang kiri salah karena halnya tidak ada. Jadi masih sebatas lampirannya saja. Kemudian kenapa kok salah lagi? Penulisan lampiran itu harus menggunakan huruf. Jadi tidak boleh menggunakan angka. Tidak boleh ditulis 8 tapi menggunakan huruf. Kalau mau menggunakan 8 ya berarti 8 dieja 8 begitu ya. Contohnya yang di surat lamaran pekerjaan itu saya tulis 3 lembar gitu. Kemudian yang hal atau perihal itu boleh. Jadi hal atau perihal ini berisi terkait pengajuan permohonan kerja. Jadi penulisannya cukup di awal kapital saja, di awal saja yang kapital. Selanjutnya tidak perlu ditulis kapital. Sistematika berikutnya di alamat surat. Di alamat surat ini saya ingatkan lagi tidak boleh menggunakan kata kepada. Kepada ini adalah konjungsi, jadi konjungsi letaknya di tengah-tengah, tidak boleh di awal. Jadi langsung saja menggunakan yang terhormat. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Langsung saja ditulis yang terhormat HRD manajer PT apa gitu ya. Usahakan alamat tidak lebih dari 3 baris. Jadi kalau kalian lihat di yang kiri itu kalian hitung 1 2 3 4 ada 4 baris. Lebih baik atau disarankan hanya 3 baris saja ya, seperti contoh yang di kanan itu. Kemudian kenapa kok salah berikutnya? Kalau kalian lihat di Jalan Raya Kejapanan nomor 323 itu penulisan nomor tidak boleh disingkat. Jadi alamat tidak boleh disingkat. Baik penggunaan JLN, JL, titik itu tidak boleh. Nomor, no tidak boleh. Kalaupun kalian mau nulis nomor ya silakan ditulis nomor atau tidak ditulis nomornya langsung ditulis angkanya saja juga boleh. Yang penting tidak boleh disingkat.
Selanjutnya kita masuk ke salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini menggunakan dengan hormat. Kira-kira yang kiri ini salah kenapa? Nah, yang kiri ini salah karena penulisan dengan hormat yang kapital cukup D-nya saja. Jadi dengan hormat D kapital H kecil, kemudian diiringi dengan koma. Selanjutnya alinea pembuka disampaikan melihat lowongannya di mana. Nah, ini di website ini ya. Terus silakan ditulis tanggalnya dan disampaikan mau melamar di bagian apa. Di situ sudah disampaikan eh, membutuhkan staf proyek konstruksi. Nah, disampaikan maksud dan tujuannya. Selanjutnya kita masuk ke isi dan di isi ini ada identitas. Identitas ini di situ ada pun data pribadi saya sebagai berikut. Nah, ini masih menjadi satu kesatuan ya dengan bawahnya. Jadi kalau kalian lihat kenapa kok yang kiri itu salah? Karena karena walaupun masih menjadi satu kesatuan tidak boleh ditulis kapitalnya. Jadi maksudnya ditulis kapitalnya itu ditulis nama, N-nya itu kapital, T, terus untuk tempat umum jenis itu harusnya kecil-kecil karena masih menjadi satu kesatuan dengan paragraf sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat yang baik itu yang benar malah yang tidak ditulis kapital. Jadi ditulis kecil baru setelah titik 2 ditulis kapital. Kemudian yang kalian sering temukan lagi penulisan tempat atau tanggal lahir ya. Yang benar adalah tempat, koma, tanggal lahir. Bukan atau. Garis miring kan atau ya berarti ya. Untuk alamatnya juga tidak boleh disingkat. Jadi JL tidak boleh disingkat. Tulis aja jalan. JLN juga tidak boleh. Kemudian no tidak perlu. Langsung tulis saja nomornya, kecamatan ya silakan ditulis kecamatan dan kabupaten begitu seterusnya. Gitu ya. Selanjutnya setelah data diri, sampaikan kualifikasi dan lampiran-lampiran. Nah, di lampiran-lampiran ini penulisan rincian. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa berkas berikut titik 2, kemudian rinciannya ini menggunakan huruf kecil, jadi bukan menggunakan kapital. Jadi daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ini menggunakan huruf kecil semua, jadi tidak ada yang kapital. D, daftar riwayat itu ya kecil-kecil begitu ya, bukan D-nya kapital, bukan F fotokopi kapital, tapi kecil. Karena masih menjadi satu kesatuan dengan paragraf sebelumnya, begitu. Kemudian setelah titik 2 rinciannya di akhir rincian silakan diberi titik koma. Nah, kenapa begitu? Karena menurut Bu Ebi memang begitu ya. Jadi rinciannya menggunakan titik koma. Lalu di akhir kalian lihat di nomor 6 pas foto 6 kali 4 dan 3 kali 4 itu titik koma kemudian dan. Nah, sebelum terakhir itu silakan diberi dan yang nomor 7 sertifikat yang mendukung itu baru titik. Jadi setelah titik koma baru terakhir di akhir lampiran diberikan tanda titik. Paham ya? Selanjutnya yang terakhir ada penutup. Di penutup ini yang sering kalian temukan yakni di bagian atas perhatian dan pertimbangannya. Nah, ini maksudnya ini ke siapa? Silakan saja langsung ditulis pertimbangan Bapak atau Ibu. Kemudian yang sering kalian temukan lagi pengucapan terima kasih. Di situ kalian lihat saya ucapkan terima kasih atau saya biasanya kalian temui saya ucapkan terima kasih banyak, itu salah. Yang benar adalah saya mengucapkan terima kasih, titik. Nah, itu berarti kalian sudah menerapkan kalimat efektif.
Terakhir salam penutup, hormat saya, hanya kapital, S-nya kecil, diiringi dengan koma, lanjut eee, lanjutkan dengan tanda tangan dan nama terang, Rangga Adi Saputra S.T. Nah, penulisan nama terang ini, harus lengkap dan setelah nama harus koma, kalau diiringi dengan gelar ya, harus harus diiringi koma baru, gelarnya ditulis dan diakhiri dengan titik. Itu penulisan gelar yang benar. Begitu saja penjelasan saya terkait unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Untuk mengetahui pemahamanmu mengenai kebahasaan surat lamaran kerja, silakan diamati contoh surat berikut, silakan dibenahi, diperbaiki, yang salah tolong dicermati dan silakan ditulis ulang di buku tulis kalian masing-masing dengan menurut WebI yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi silakan ditulis ulang sesuai WebI berdasarkan contoh surat yang ada di layar kalian ini ya. Begitu saja pembelajaran surat lamaran pekerjaan mengenai unsur bahasa kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.